Kita kok nggak didoain? Jangan begitu loh Bapak. Umur kamu masih panjang. Wah. Akhirnya si orang kaya ini tersentuh, Pak. Sambil makan nasi goreng dia bilang, saya tadi niatnya cuma ngeberangkatin Bapak, tapi ngedenger cerita ini dan ngedenger doa Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat bareng-bareng semua. Dan tahu jumlah akhirnya berapa? 35 orang. Sallu ala Nabi Muhammad. Asik gak tuh? Coba mana ibu-ibu ikutin doa saya. Ayo angkat tangannya. Kita jajal ya. Kita jajal ya. Doa yang paling rendah dulu nih. Ya Allah. Bapak-bapak mau saya. Ini ibu-ibu dulu. Ayo ibu-ibu ya. Ucapin ya. Ya Allah. Saya pengen ke pasar, temenin ya. Apa yang saya tunjuk, beliin. Amin. Oke? Udah paham? Paham? Sekarang naikin. Ayo angkat tangannya. Ya Allah, saya kok lagi malas ke pasar ya. Beliin aja lah. Saya tinggal masak. Amin. Udah? Paham? Angkat lagi tangannya. Ya Allah, minta matangnya aja dah. Bener-bener lagi males ini masak. Semua yang ibu doain dikabulkan. Kalau emang begitu judulnya, ayo angkat tangan. Ya Allah, serahkan pasar itu sama saya. Kalau emang semua doa bakal dikabulin, ud'uuni astajib lakum. Dan alhamdulillah Allah tidak bicara tafsiri. Allah bicara mujmal, ijmal, Allah bicara globally. Whatever you wanna, apapun yang kamu inginkan, manfaatkan itu. Ketika Allah bilang minta padaku, jangan begini. Boleh yang mahal. Enggak ada itu. Jadi ketika Allah bisa ngabulin, ya Allah saya kok lapar banget. Kalau bisa ya Allah, ada yang nganterin makanan. Jika itu doa dikabulkan, maka doa minta 11 restoran juga dikabul oleh Allah, Pak. Ya sayang amat kita punya mulut enggak berdoa kepada Allah. Demikian juga perkara yang rukun Islam. Apalagi ini perkara haji. Perkara dunia itu loh. Kan saya suka diledekin juga sama orang itu ya. Mancur rumah. Nah emang apa? Orang dijarin kaya. Dah. Lu ngapain kaya belum? Ya tapi jangan begitulah. Masa ibadah buat kaya? Siapa juga yang nyuruh ibadah buat kaya? Ya itu, sholat duha supaya jadi kaya, sedekah supaya banyak duit. Loh bos, kalau udah supaya itu namanya doa. Kalau udah supaya, pengennya, mudah-mudahan itu mah doa. Jangan begini pertanyaannya. Niat kamu apa baca waqiah? Nah kok niatnya baca waqiah apa? Lah iya niat kamu apa? Kalau niat kamu baca waqiah supaya kaya, nah saya bilang kalau udah supaya itu doa. Nggak baca waqiah juga nggak apa-apa. Betul, satu bagus ya. Nggak baca waqiah juga nggak apa-apa. Maka pertanyaannya, kamu baca waqiah doamu apa? Aman tuh. Kamu baca waqiah doamu apa? Kamu sedekah doamu apa? Kamu sholat malam doamu apa? Kamu sholawat doamu apa? Aman itu. Tapi kalau ditanya, lu sholat malam supaya kerja, udah gitu timbul suuzonnya lagi. Terus lu udah kerja, lu hilang sholat malamnya. Waduh pak, belum apa-apa dia udah suuzon. Nggak boleh lu suuzon sama orang. Ente nganggur duha, nanti kalau ente kerja nggak duha lagi. Ya pak, suuzon nih orang. Doanya jelek amat. Ngedoain orang begitu nanti duha kerja, duhanya hilang. Kan doa kalau sampai ini anak muda begitu, gara-gara doa kita para ustadz salah. Gara-gara doa kita para orang tuanya salah. Jangan begitu kamu. Kalau begitu nanti begono, ya begono. Jangan begono dong. Mudah-mudahan deh ya. Kalau begitu mudah-mudahan kamu nanti kerja, habis kerja duha kamu 4. Nah gitu doanya. Doa kita begitu. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, jajal kuasa Allah, jajal betul kuasa Allah. Nih pak, masih ada waktu ngejajal kuasa Allah. Pengen tahu nggak sekarang tanggal berapa?
23 Mei toh. Insya Allah Pak, tanggal 10 Juni masih bisa haji. Sedangkan Bapak ada yang belum punya paspor barangkali. Tes Pak. Berani nggak? Tes. Boro-boro duit kayak beliau pego seorang kali 4 600. Boro-boro nih. Ini paspor nggak punya dan secara waktu sempit. Sekarang udah 23 Mei. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Tapi kata siapa yang nggak mungkin? Otak kita. Nah, kita itu kalau berdoa bisa gemeter itu. Ente bener nih, gemeter ente doa itu. Mansur beneran ya. Ini 23 Mei, kata dia masih ada waktu berdoa supaya haji juga tahun ini. Serius ini. Ya Allah, kalau emang bener ya Allah, nah ente pasti nangis. Serius Pak. Kalau emang bener ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Allah. Ya Allah, kalau emang bener ya Allah. Pak, doa Bapak nggak sempurna karena nggak keluar, tapi Allah yang menyempurnakan. Dan nggak tahu gimana tuh Bapak ketemu sama Haji ya. Nanti berangkat juga. Gimana ceritanya? Ngalir lah cerita-cerita keajaiban doa. Googling di YouTube ada tuh peci putih namanya, Haji peci putih. Saking pengennya pergi haji, dia pakai peci putih terus. Dan memang dia meminta agar orang memanggil dia haji. Orang-orang lupa kalau dia belum pergi haji, termasuk dia juga lupa kalau dia belum pernah pergi haji. Hebatnya Pak, suatu saat nih di musim haji, itu saya nggak bohong, ada di YouTube tuh kan, pernah dengar kan namanya peci putih, Haji peci putih. Ya Allah Pak, gak mungkin lah, gak mungkin banget lah. Bagaimana gak mungkin Pak? Setiap etape di Bandara Soekarno-Hatta, apalagi di Saudi, berat Pak orang gak punya paspor. Ini orang gak punya paspor, gak punya visa, gak punya tiket. Lo kok bisa jadi pesawat? Dikedorong, masuk pesawat. Serius Pak? Enggak, saya nggak bohong, itu kisah udah di TV-an Pak. Dia kedorong masuk Pak. Kedorong, jadi ikut aja, ikut, duduk. Baru disadarin ada penumpang gelap di atas langit, geger Pak. Karena ini kejahatan, masalah. Akhirnya begitu landing di Jeddah, orang ini disumpetin. Di toilet. Tapi kejadian berubah ketika otoritas mengetahui kisah ini. Kumpayakun. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Cuman memang protapnya dilalui, orang ini dipulangin dulu. Resmi ini jadinya. Orang ini dipulangin dulu, diproses semuanya. Lalu oleh otoritas Saudi diberangkatkan pulang dalam keadaan dia menjadi jemaah haji resmi. Asik. Termasuk doa yang aneh tuh saya begini. Ya Allah, saya nggak pernah naik pesawat. Saya pengen begitu naik pesawat bisnis. Dan nggak mau saya ekonomi, pokoknya naiknya bisnis ini. Dan saya nggak mau beli. Terus saya kempengin. Dan mudah-mudahan saya bisa punya pesawat sendiri. Dan 2014 ketika kita canangkan sekolah pilot untuk para santri hafiz, itulah tahun dimana saya punya pesawat sendiri. Nggak beli. Maka kemudian omongan gak saya matiin, saya terusin aja. Termasuk saya berdoa sebagai penutup nih, udah mau asar kan. Saya berdoa tahun 2003, ya Allah mudah-mudahan saya bisa menjadi imam di Masjidil Haram. Ketika pertama kali saya doa, saya imam di musola Baitul Amin, musola Nurul Iman aja enggak.
Nggak berani saya, mau ustaz kampung nggak berani ngelengkahin. Jadi awalnya itu saya berdoa sebagai anak kampung ya. Kan saya mantu nih ya. Pengen dong disuruh jadi imam di musola ya. Nggak berani saya nyebut Masjid Baitul Amin, nggak berani. Jadi doa saya juga kecil. Cuman saya ralat. Bapak kalau berdoa itu kan naluri ya. Kebutuhan kan. Cuman ingat omongan saya, begitu naluri Bapak keluar omongan itu, cepet ralat. Kenapa? Pasti dikabulin Pak. Jadi kalau emang dikabulin, naikin cepet-cepet, naikin. Saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa menjadi imam di musola Ustaz Sutang ini, gitu. Sadar, kecil amat ya. Ganti. Masjid Baitul Amin, masih kecil. Al-Azhar, masih kecil. Itu benar saya ucap loh. Bet. Terakhir Istiqlal. Udah keren Istiqlal ya. Wah, saya ketawa loh. Saya bilang gini, alah tanggung amat Masjidil Haram ya Allah. Dan saya ketawa ketika doa itu. Orang-orang susah kalau doanya keren pasti ketawa Pak. Contoh, ada suami istri nggak punya duit, nggak punya bayar kontrakan, anaknya sekolah nggak punya duit juga, susu anak yang paling kecil juga nggak ada. Dengar Yusuf Mansur ngomong, Sulaiman Spirit sekali berdoa begini doanya, ya Allah, berdua nih sholat malam, kasih saya duit 2 miliar nih sama istri saya, Allah, gitu. Dicolek lo sama istrinya, woi, banyak amat, buat susu aja lu gopek. Saya berdoa Pak Haji, ya Allah, Bu Haji, saya bilang, imam masih aja ngekek ketawa. Ya saya umroh belum, haji apa lagi? Kok minta imam di Masjidil Haram? Tapi siapa sangka hanya 2 tahun Pak, doa itu dikabul. Allah. 2005 saya pergi umroh Pak, izin Allah. Nyampe di Bandara Jeddah jam 1, jam 11, jam 1 keluar dari Bandara Jeddah. Dan emang sengaja nggak sholat maghrib, nggak sholat isya, entar aja. Ini kan keberangkatan pertama saya ini. Sekalian sholatnya di Masjidil Haram. Jam 3 pagi kami nyampe di Mekah, langsung masuk ke Masjidil Haram. Karena saya belum sholatlah di lapangan. Rombongan belum pada sholat. Ada yang belum pada sholat nih. Terus saya komat karena muda gitu kan. Saya komat aja. Allahu Akbar, syukurlah ilallah, syukurlah Muhammad Rasulullah, ila salah, ila falah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Enggak ada yang maju. Selang nggak ada yang maju. Lah Ustadz asli ngomong gini, udah ente maju. Ya, gue jadi imam juga. Masjidil Haram. 2 tahun doang loh Pak. Keren banget itu. Keren Ustaz. Sanggup subuh Pak. Kumpul dah bagaimana? Enak pasti atas subuh. Sholat dulu. Masjidil Haram. Hah? Begitu salam ada orang Nigeria, orang Turki ikut sholat. Saya doanya apa Pak? Para saya, ya Allah makasih. Tapi jangan cuman yang di sini, di sono. Lah kata Allah apa? Please, kata Allah, please, ayo minta terus. Do not stop, sini terus. Makanya saya injek gas terus. Boh, nggak ada dilontorin, nggak ada. Oke dah, terima kasih, nggak ada. Terus saya berdoa 2005, 2006, 2007 sampai kemudian 2010 saya sahabatan sama hampir semua imam Masjidil Haram dan imam Masjid Nabawi. 2010 itulah mulai kita mengimpor imam-imam Masjidil Haram dan imam-imam Masjid Nabawi. Betul nggak? Acara-acara Indonesia menghafal Quran, bot. Saya bilang begini, Masya Allah ya, berdoa supaya bisa jadi imam di Masjidil Haram. Saya berteman sama imam-imam Masjidil Haram. Sampai pada satu masa, saya kalau umroh ngumpet. Kenapa? Nggak mau diketahui sama mereka. Capek asli capek. Kita tahu kan kalau udah bertamu sama syekh saya itu, capek bos. Bener. Habis waktu kita juga. Jadi ada masa dimana kalau saya umroh, saya nggak mau ngasih tahu siapa-siapa. Dari barisan imam-imam itu lama. Nah doakan terus kan saya. Doa terus
aja. 2014 Pak, ada kejadian di mana saya berangkat ke depan Ka'bah dari majelis a'imah. Jadi dari ruang imam. Dari ruang imam saya berangkat tuh ke depan Ka'bah, berdua sama dia nih, dikeliling askar. Alhamdulillah Pak, saya ketutup. Karena dia bilang, saya di belakang, itu kok rasa pengen dada-dada gitu waktu itu. Paham gak nih kejadian, paham gak nih? Berangkat dari tempat imam menuju depan Ka'bah betul, di mana Ka'bah imam, nanti saya. Bayangkan doa dari 2003 makin dekat Pak, karena penghalang saya tinggal satu orang ini. Jadi begitu saya keluar dari majlis a'imah, orang-orang pada Ustaz Yusuf, itu gue begini-gini, gue memang jalannya gitu. Tidak, ya Allah, doa supaya bisa jadi imam di Masjidil Haram, mengantar saya di posisi ini, seperti tadi Didin mengantar dia menjadi besan, cukup dong. Tapi saya sadar, jangan merasa cukup, betul nggak? Terus